Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67 dan Irfan 67. Seperti biasa di video kali ini gue tuh bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gue mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang gue bahas ini adalah chapter 407 sampai chapter 411. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler untuk kelanjutan manhwanya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Series saat ini meminta laporan dan Sayrid menyampaikannya bahwa pengeboman di Rosaire udah dimulai dengan sekitar 20.000 pasukan yang saat ini menyerangnya. Tapi walaupun gitu, Shield atau perisai wilayah masih bisa bertahan dari gempuran. Pemimpin penyerangan adalah Legacy atau Cecilia. Mendengar semua itu, Series di sini memutuskan untuk berangkat sendiri ke Rosaire. Tapi sebelum itu, dia menugasi Sayrid untuk menjaga baterai perisai dan memerintahkan Kaera untuk memindahkan operasi ke Sandairene karena di sana adalah tempat yang aman. Di sini Kaera menolak karena dia tuh nggak mau aman dalam perang kali ini. Tapi di sini Series tegasin kalau peran Kaera tuh bisa dibilang bukan sebagai pion yang bisa dikorbankan. Tugas Kaera adalah sebagai penuntun rekan-rekannya. Ya, jadi harus ada yang melanjutkan sesuatu yang diperjuangkan. Makanya Series tuh mau ngasih misi yang gak membahayakan nyawanya Kaera. Setelah ngomong gitu, Series pergi. Di medan perang, Kaera berbincang singkat dengan Sayrid. Sayrid juga di sini ngasih tahu tentang adanya artefak perekam di Rosaire. Jadi Kaera bisa memantau apa yang terjadi di sana. Setelah ngomong gitu, Sayrid pergi. Kaera pun di sini ngasih perintah kepada Hayla dan kawan-kawan untuk segera relokasi. Saat ini di kamar pribadinya, Kaera menyalakan kristal proyeksi dan dia melihat tembakan sihir bertubi-tubi menghantam perisai kota. Tapi sampai saat ini nggak ada tanda retakan apapun. Ya, walaupun rekaman ini nggak ada suaranya, tapi Kaera tuh bisa dibilang udah membayangkan kalau dia tuh mendengar dentuman seperti guntur yang mengguncang komplek ketika perisai itu diserang sama bermacam-macam serangan. Ketika melihat banyaknya serangan yang kuat, Kaera saat ini pun akhirnya berlari ke balkon. Kaera saat ini tuh melihat dua sosok melayang di atas perairan Fritramau. Terlihat juga retakan putih menyebar di permukaan perisai. Kaera di sini terlihat kebingungan. Nah, di saat bingung, Sayrid saat ini datang menyuruh Kaera untuk segera mengevakuasi orang-orang dan memberi kabar kepada Series. Kaera di sini gak mau, tapi di sini Sayrid terus memaksa. Gak lama terlihat Legacy atau Cecilia mulai merobek celah perisai. Sayrid menerjang celah itu dengan pedang angin kehampaan dan dia menusukkan ke celah perisai yang terbuka. Dia mengincar inti Cecilia. Tapi sayangnya Sayrid langsung ditangkap sama tangan Cecilia di seberang perisai. Nico sekarang menerobos perisai dan langsung menuju ke arah Kaera. Sekarang ada pertempuran antara Nico melawan Kaera. Kaera saat ini kebingungan karena lantai sekejap mencair lalu mengeras lagi. Hal itu membuat kaki Kaera saat ini terjepit di lantai. Nah, dengan perjuangannya kaki Kaera pun akhirnya berhasil lepas dari jepitan lantai. Gak lama terlihat tombak besi darah menyambar dari lantai dan langit-langit. Serangan tombak besi mengarah kepada Kaera dan Kaera harus menghindari segala serangan itu, dan saat ini terlihat juga kalau Kaera tuh merasakan keanehan karena tiba-tiba oksigen perlahan menghilang dan membuatnya sesak nafas. Kaera pun saat ini menghantam lantai dengan Soulfire untuk jatuh ke ruangan bawah tanah dan dia pun akhirnya menghirup kembali udara segar. Tapi Nico di sini terus menekan hingga akhirnya Kaera menerobos dinding luar dan terjun menuju ke balkon yang lebih rendah. Kaera juga sekarang menggunakan Soulfire dan dia juga menghindari banyak serangan. Kaera saat ini dia melawan. Dia menyadari kalau Nico masih belum sepenuhnya pulih dari pertarungan sebelumnya ketika bertarung melawan Arthur. Nico di sini tiba-tiba menawarkan sebuah kesepakatan kepada Kaera. Nico di sini mau kalau Kaera membawanya ke tempat Orlight. Kalau enggak, Nico di sini bilang kalau dia bakal membunuh semuanya. Setelah pertarungan singkat, Kaera pun akhirnya melarikan diri. Kaera saat ini melihat Sayrid jatuh ke arah laut bawah. Kaera juga saat ini melihat ada Cecilia yang mulai memasuki perisai wilayah. Gak lama tiba-tiba saat ini di depan Kaera muncul Nico yang akhirnya berhasil sampai ke tempatnya Kaera.
Di saat yang sama, Ceres muncul dan dia menciptakan kabut hitam yang menyerang Cecilia. Dan itu memaksa Cecilia agak mundur. Cecilia di sini bilang kalau dia menguasai mana. Dan dia sekarang menuntut Ceres untuk segera menyerahkan Orlight. Nah, di sini Ceres menganggap kalau Cecilia udah kelelahan, jadi sebaiknya Cecilia mundur dari sini. Gak lama gelombang tak terlihat dari Cecilia saat ini tuh memaksa Ceres bertahan. Terlihat juga ada sebuah bola hitam pekat yang terbentuk dan akhirnya menelan keduanya. Melihat pertarungan Cecilia melawan Ceres, Nico di sini menganggap kalau Ceres gak mungkin menang. Nico di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak peduli dengan pemberontakan atau apapun. Nico di sini bilang kalau dia tuh janji bakal membantu Kaera kalau misalkan Kaera mau menerima permintaannya. Nico di sini meminta Kaera untuk membawa inti mana berwarna ungu dan memberikannya kepada Arthur di benua di Chaton. Nico di sini memohon supaya Kaera tuh memberitahu Arthur untuk segera menyelamatkan Cecilia. Nico juga di sini bilang kalau Arthur berhutang nyawa kepada Cecilia. Kaera di sini bingung, tapi dia tuh tetap menerima inti itu dari Nico. Nico saat ini langsung menuju bola hitam yang menyelimuti Cecilia dan juga Ceres. Kaera saat ini melihat bola hitam yang menyelimuti Ceres dan Cecilia tiba-tiba meledak dan itu membuatnya buta sesaat. Kaera saat ini melihat kalau Ceres terluka, sementara Cecilia saat ini tuh ditopang sama Nico tanpa adanya luka fisik yang terlihat. Ya, tapi walaupun gitu Cecilia di sini terlihat sangat lelah. Perisai saat ini terlihat juga telah diperbaiki dengan sendirinya dan Nico sama Cecilia akhirnya pergi. Ceres sekarang turun mendekati Kaera dan dia memerintahkannya untuk memeriksa susunan baterai dan membuat lubang di dekat tebing. Ceres juga di sini ngasih tahu kalau dia sekarang mau mencari Cyril. Di sisi lain, setelah kembali dari Epiotus, Arthur saat ini mendapati dirinya berada di istana kerajaan di Etistir. Nah, ketika kembali, Arthur ini terjatuh dan mendarat keras di halaman istana. Penjaga istana yang terkejut awalnya mengepung Arthur, tapi langsung bubar ketika tahu kalau yang jatuh adalah Arthur. Arthur bertemu dengan seorang prajurit wanita setengah elf yang ramah, dan Arthur di sini tuh nanyain apakah Glider udah berada di istana. Prajurit itu pun akhirnya mengantar Arthur masuk. Arthur di sini tuh dikasih tahu kalau kepulangannya ke Chaton terjadi hanya beberapa hari setelah mundurnya pasukan Alakria. Arthur terkejut karena baginya perjalanan ke Epiotus harusnya tuh hanya terasa seperti beberapa jam. Tapi ternyata bagi benua di Chaton udah beberapa hari. Saat berjalan di lorong istana, Arthur saat ini tuh menyadari kalau prajurit wanita itu mengingatkannya kepada seseorang yang bernama Kedri. Prajurit itu terlihat kaget dan dia ngasih tahu kalau Kedri adalah saudara perempuannya. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh dulu pernah bertemu sama Kedri dan Arthur di sini tuh memuji Kedri sebagai pejuang yang berani. Di sini terlihat juga kalau wajah prajurit itu seperti mau nangis. Arthur juga di sini bertanya tentang teman dari Kedri yaitu Jonah. Prajurit itu ngasih tahu kalau Jonah udah meninggal di Etistin selama pertempuran Bloodfrost. Mendengar tentang adanya orang yang dikenalnya mati lagi semakin memperkuat tekad Arthur untuk bekerja sama dengan Kezes demi menghentikan perang yang gak masuk akal yang udah disebabkan sama Asura. Di sini suasana langsung hening tanpa obrolan lagi dan mereka pun saat ini akhirnya sampai di tempat yang dituju. Setelah berpisah dengan prajurit yang namanya nggak sempat dia tanyakan, Arthur saat ini bertemu sama Jasmine yang terlihat lagi nunggu. Regis juga saat ini tiba-tiba muncul dari bayangan Jasmine. Arthur saat ini memasuki ruangan konferensi di mana dia juga saat ini bertemu dengan Kartis, Catelyn, Liladreire dan juga beberapa bangsawan lainnya. Kartis menyapa Arthur dengan kaku. Kartis di sini bilang kalau kepergian Arthur telah menyebabkan kegaduhan selama beberapa hari terakhir ini. Di sini terjadi beberapa obrolan dan akhirnya Arthur diajak berdiskusi. Arthur di sini menolak untuk ikut berdiskusi. Arthur di sini bilang kalau dia tuh perlu segera kembali ke Vildorial. Catelyn, Jasmine, sama Lyra saat ini menemani Arthur keluar dari ruang pertemuan. Oh ya, di sini terlihat kalau Lyra tuh selalu diawasi berlebihan. Dan hal itu membuat Lyra tuh agak gak nyaman dan akhirnya dia tuh ceritain ke Arthur tentang keluhannya. Mereka jalan sambil ngobrol. Catelyn di sini jelasin kalau mereka tuh udah memindahkan artefak teleportasi Arthur ke lokasi yang lebih aman.
Lyra di sini dengan nada menyindir, Lyra bilang alasan artefak teleport dipindahkan itu semua karena orang-orang tuh menyembunyikan artefak itu darinya. Nah, saat ini yang masuk ke dalam portal adalah Arthur, Lyra, dan Jasmine. Singkatnya, Arthur saat ini udah sampai di Fildorial. Nah, saat tiba di Fildorial, Arthur bertemu dengan Scan Airborne yang merupakan sepupu dari Mika. Scan di sini ngasih tahu kalau pamannya saat ini mau bertemu Arthur. Arthur di sini bilang kalau dia tuh bakal menemui paman dari Scan kalau misalkan dia tuh udah memeriksa keluarganya. Arthur sekarang mengantar Lyra ke sebuah ruangan aman di Earthborn Institute dan dia mengaktifkan mantra untuk mengunci Lyra di sana. Setelah mengantarkan Lyra, Arthur lanjutin perjalanannya untuk bertemu keluarganya. Nah, saat ini terlihat ibunya lagi memasak dan adik perempuannya Ellie menyambut Arthur dengan gembira. Selama berada di sana, dia dan keluarganya bercanda tentang kemampuan masak ibunya dan tentunya tentang kebiasaan Ellie yang rakus. Tapi momen menyenangkan itu akhirnya terhenti ketika Arthur merasakan semburan ether yang kuat dari bawah institut. Walaupun di sini Arthur merasakan itu, ternyata ibu sama adiknya tuh nggak menyadari hal itu. Nah, karena merasakan ada sesuatu yang nggak beres, Arthur di sini meminta Ellie untuk segera memanggil Bu dan Arthur pun sekarang pergi untuk menyelidiki itu semua. Arthur sekarang bergegas menuruni lorong-lorong Earthborn Institute setelah merasakan pancaran ether. Di sini awalnya ada dugaan kalau itu semua adalah ether dari Lyra Andrade. Tapi Arthur yakin kalau ether itu nggak ada hubungannya dengan Lyra. Arthur juga di sini sempat menduga kalau itu adalah ether dari Kezes, tapi ya Arthur juga segera menghapus pikiran itu. Arthur ngerasa kalau pancaran ether itu harusnya bukanlah ulah Kezes karena nggak ada keuntungan yang jelas. Arthur saat ini menuju ke laboratorium Gideon yang dijaga ketat sama dua prajurit dwarf yang saat ini memberi hormat kepada Arthur. Arthur di sini nggak dibolehin masuk sama penjaga. Penjaga di sini ngasih tahu kalau Gideon tuh udah melarang siapapun untuk mengganggunya. Gak lama pintu laboratorium terbuka dan di sini Emily tuh terkejut ketika melihat Arthur. Emily di sini langsung meminta Arthur untuk masuk. Emily juga di sini tuh memerintahkan penjaga untuk mencari seorang penyembuh atau healer. Emily saat ini mengajak Arthur buru-buru melalui pintu lengkung dan dia menuruni tangga dan akhirnya ke aula tersembunyi yang berisi kamar-kamar kecil yang belum pernah Arthur kunjungi. Mereka saat ini berhenti di pintu ketiga yang dibuka sama Emily menggunakan mana, yang itu ternyata mengarah ke ruangan remang-remang dengan langit-langit yang rendah. Terlihat juga ada lingkaran pelindung di tengah yang bisa diaktifkan menjadi perisai mana yang sangat padat. Di sana Gideon tuh sedang bersandar di dinding dengan penampilan yang kacau, tetapi matanya tuh terlihat berapi-api. Gideon di sini mengklaim kalau dia tuh udah menemukan rahasia Bestowal, artefak, dan juga rune. Gideon di sini tuh menjelaskan detail kerumitan penyusunan rune pada jubah. Dan dia juga ngasih tahu kalau Emily sedang menggunakan jubah seremonial untuk membantu pengujian. Emily saat ini terlihat sangat cemas dan dia menyuruh Gideon untuk menunggu healer sebelum melanjutkan pekerjaannya. Tapi di sini Gideon tuh gak sabar dan dia bersikeras untuk melanjutkan ke fase pengujian. Arthur di sini mencoba menghentikan Gideon dan dia menyarankan supaya mereka tuh berhati-hati sebelum mencoba Bestowal kepada seseorang. Tapi di sini Gideon tertawa. Arthur di sini juga menyadari kalau ternyata Gideon ini udah menggunakan Bestowal kepada dirinya sendiri. Oh ya, gue mau ngasih tahu kalau Bestowal tuh bisa dibilang kayak penanaman atau penganugerahan sebuah rune. Jadi bisa dibilang kayak dikasih kekuatan rune. Oke, jadi di sini Gideon terlihat tetap ngotot untuk terus melakukan eksperimen-eksperimen gilanya. Arthur di sini meminta izin untuk memanggil seseorang yang mengerti tentang rune. Dan Arthur juga di sini menyuruh Gideon untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. Setelah itu, Arthur pergi keluar setelah healer datang. Arthur menggunakan guard step untuk membawa Lyra dari tahanannya. Arthur membawa Lyra ke laboratorium Gideon. Nah, ketika sampai di laboratorium, Lyra tuh sadar kalau Gideon telah memiliki rune. Arthur juga di sini ngasih tahu orang-orang kalau Lyra adalah kawanannya dan Lyra udah berjanji untuk membantu apapun. Nah, di sini tentunya ada pertanyaan kenapa Lyra tuh bisa tahu kalau Gideon sekarang memiliki rune.
Lira di sini ngasih tahu kalau dia tuh melihatnya dari tanda-tanda mana yang samar, makanya Lira tahu kalau Gideon tuh sekarang memiliki kekuatan rune tingkat crash. Arthur juga di sini tuh mengaktifkan Realm Heart-nya dan dia juga mengkonfirmasi kalau Gideon ternyata punya rune. Arthur juga melihat inti mana Gideon yang terlihat semakin jernih menjadi kuning muda dan ada trail ether di dalamnya. Lira di sini berpendapat kalau Gideon telah berhasil memecahkan ritual bestowal yang udah dilakuin Agrona. Tapi walaupun gitu, Lira juga memperingatkan tentang resiko bestowal. Lira di sini jelasin kalau resiko pertama menguasai rune baru membutuhkan latihan maupun pengetahuan. Seorang mage muda Lakria seringkali juga terbakar karena mereka tuh terburu-buru. Nah, Lira juga ngasih tahu resiko yang lebih besar. Lira di sini bilang kalau rakyat Alakria tuh lahir dengan inti dan memiliki garis keturunan Asura. Sementara rakyat Icaten gak punya itu. Dan proses bestowal bisa dibilang mungkin bakal membunuh beberapa orang yang nantinya bakal melakukan bestowal. Gideon di sini tuh menuduh Lira mencoba untuk menghambat kemajuan mereka semua. Tapi di sini Arthur mengkonfirmasi kalau kata-kata dari Lira ini sangat sejalan dengan pengalamannya ketika Arthur berada di Alakria. Jadi peringatan dari Lira ini bukanlah kebohongan. Jadi ya semua orang tuh harus hati-hati dalam melakukan bestowal kepada rakyat di Icaten. Saat ini, Lira menyuruh Gideon merasakan dan mendorong mana ke dalam rune. Dan Arthur dengan Realm Heart-nya menyaksikan mana mengalir melalui Gideon. Dan itu juga menerangi rune yang kemudian memancarkan ke tulang belakang dan otaknya. Gideon terengah-engah dan bilang kalau dia tuh ngerasain seperti minum kopi yang terlalu banyak. Lira di sini bilang kalau yang didapat Gideon kemungkinan besar adalah rune mental dan kemungkinan awaken mind. Dan itu adalah rune tingkat crash yang memungkinkan konversi mana menjadi energi mental untuk sebuah kewaspadaan dan fokus. Gideon yang bersemangat, dia tuh pengen segera melanjutkan ke eksperimen yang kedua. Tapi di sini Arthur tetap menyuruh Gideon untuk segera beristirahat. Gideon di sini ngasih tahu kalau dia tuh telah membuktikan kalau proses bestowal tuh nggak bakal membunuh. Tapi ya walaupun Gideon ngomong gitu, dia juga berpikir tentang kemungkinan alasan dia berhasil itu semua kemungkinan besar karena kehadiran dari Arthur. Makanya Gideon tuh di sini ngerasa kalau dia perlu melakukan bestowal kepada seseorang yang belum berinteraksi sama Arthur sama sekali. Lira di sini memperingatkan kalau memimpin ritual bestowal bisa dibilang melelahkan. Jadi di sini Lira menawarkan diri untuk membantu. Tapi di sini Arthur menolak dan dia menegaskan kalau Emily lah yang bakal menjadi pemimpin ritual. Gideon sekarang menyuruh Emily untuk segera mencari orang lain. Dan Gideon juga sekarang meminta Arthur untuk segera pergi supaya nggak mencemari eksperimennya. Jadi Gideon tuh di sini mau mencari orang yang gak dekat dengan Arthur. Arthur dan Regis menunggu di luar dan mereka tuh ngobrolin soal ngasih rune kepada para Dicatian adalah langkah yang baik. Tapi tentu aja itu nggak cukup dalam mengalahkan Agrona. Ya, tapi seenggaknya para Dicatian bakal lebih berkembang. Arthur juga di sini tuh mikirin tentang menaklukkan 2 relik Tom lagi. Selain itu, Arthur juga masih mikirin tentang masalah Cecilia atau Tesia. Gak lama Emily akhirnya kembali lagi dan dia membawa subjek uji coba yang kedua yang belum pernah berinteraksi dengan Arthur. Namanya adalah Daymore Silversail. Arthur saat ini hanya melihat dari ujung lorong dan Daymore terlihat sangat gugup dan akhirnya masuk ke dalam laboratorium. Setelah beberapa saat ritual pun selesai dan itu tanpa ada insiden apapun. Arthur saat ini pun masuk ke dalam laboratorium dan dia melihat Daymore yang terlihat sangat senang dan menggaruk punggungnya. Lira di sini menyuruh Daymore untuk merasakan dan mendorong mana ke dalam rune. Tapi di sini Daymore menolak untuk menuruti perintah dari sampah Alakrian. Arthur pun saat ini turun tangan dan dia ngasih tahu Daymore bahwa Lira ada atas perintahnya. Jadi Daymore jangan kasar pada Lira. Mendengar itu Daymore yang ketakutan akhirnya setuju. Daymore di sini mengikuti instruksi Gideon dan Arthur sekarang menggunakan Realm Heart-nya. Arthur mengamati ada mana yang mengalir ke rune dan itu menghasilkan spell yang mengalir ke tanah. Itu juga menciptakan retakan dan api kecil di dalam lingkaran pelindung. Ya, walaupun bukan spell yang mengesankan, tapi itu adalah api. Api adalah atribut yang berbeda dari milik Daemon yang merupakan mage bumi satu atribut.
Jadi dengan gitu bisa dibilang ada sebuah manfaat bagi seorang mage Dichatian bisa memiliki dua elemen. Jadi ya sama halnya dengan Daymore yang tadinya cuma punya elemen tanah, sekarang bisa memiliki elemen api. Arthur sekarang tuh mulai mikirin soal uji coba yang ketiga, yang tentunya bakal melibatkan seseorang. Tapi Arthur di sini masih belum tahu siapa yang bakal melakukan uji coba yang ketiga. Di sisi lain, Ellie saat ini mengaktifkan Beastwheel miliknya dan dia bersembunyi di ruang kelas kosong dekat laboratorium Gideon dengan tujuan untuk menguping. Ellie mendengar tentang pembahasan Bestowal yang dilakuin sama Daymore. Ellie juga di sini tuh dengerin tentang pembicaraan Arthur, Gideon, Emily, dan Lyra. Ellie di sini tahu kalau mereka semua tuh lagi mau mencari subjek tes ketiga untuk melakukan ritual. Jadi syaratnya adalah seseorang yang telah menghabiskan jam demi jam paling banyak bersama Arthur. Nah, Ellie di sini tuh berpikir kalau dia mau menjadi sukarelawan. Ellie tuh bisa dibilang sangat ingin membantu, dan Ellie juga selama ini merasa nggak pernah membantu, dan dia juga sekarang tuh memiliki rasa frustasi karena merasa nggak berdaya. Ellie juga di sini yakin kalau Arthur pasti nggak mau kalau Ellie menjadi subjek uji coba, karena udah tahu hal itu bakal beresiko. Jadi di sini Ellie bertekad untuk meyakinkan Arthur kalau dia adalah satu-satunya pilihan, karena dia adalah orang yang paling lama menghabiskan waktu dengan Arthur. Nah, setelah Arthur dan Regis lewat, Ellie pun langsung pulang. Ellie sekarang menyambut Arthur di luar kamar dan Ellie bertanya tentang apa yang telah terjadi. Melihat tingkah Ellie, Arthur di sini menyadari kalau Ellie ini udah menguping pembicaraan. Setelah mengaku, Ellie di sini meminta untuk berpartisipasi dalam uji coba Bestowal. Arthur di sini bilang kalau dia telah memilih Jasmine, yang tentunya lebih tua dan lebih teruji dalam sebuah pertempuran. Jasmine juga bisa dibilang udah lebih lama hidup bersama Arthur, bahkan dari kecil. Dan yang lebih penting, Jasmine ini memiliki variabel yang tidak dimiliki sama Ellie. Dan bisa dibilang juga, uji coba terhadap Ellie jauh lebih berbahaya daripada terhadap Jasmine. Ellie di sini berpendapat bahwa usianya tuh jauh lebih dekat dengan waktu Bestowal yang seharusnya terjadi. Ellie pun di sini akhirnya ngungkapin alasan sebenarnya kenapa dia tuh ngotot mau melakukan Bestowal. Ellie di sini bilang kalau dia tuh memiliki rasa tak berdaya ketika bahaya datang. Selain itu, Ellie juga memiliki keinginan untuk tidak lagi harus bersembunyi di sini. Nah, ibu mereka yang mendengar seluruh percakapan, dia saat ini mendukung Ellie. Alice di sini berpendapat bahwa resiko mungkin merupakan satu-satunya jalan ke depan untuk bersiap menghadapi musuh yang akan datang. Dan jika Ellie adalah pilihan terbaik, maka biarkanlah Ellie melakukannya. Arthur di sini tuh ngerasa frustasi dengan situasi masa depan yang memang gak menentu, terutama untuk keluarganya. Arthur pun di sini akhirnya setuju untuk melakukan Bestowal kepada Ellie. Tujuannya supaya Ellie menjadi lebih kuat dan Ellie bisa melindungi keluarga. Sekarang Ellie, Arthur, dan ibunya menuju ke laboratorium Gideon. Singkat cerita, ketika sampai, Gideon di sini tuh menyambut Ellie dengan skeptis. Gideon tuh di sini mempertanyakan kecocokan Ellie sebagai subjek tes karena dia masih sangat muda. Selain itu, Ellie juga memiliki inti mana Dark Orange. Dan Ellie juga adalah seorang Beast Tamer. Karena hal itulah makanya Gideon tuh gak yakin kalau Ellie ini sangat cocok untuk dilakukan Bestowal. Ellie di sini dengan tegas bilang kalau dia tuh sangat siap melakukan Bestowal. Gideon pun di sini mulai ngasih tahu tentang resiko Bestowal. Setelah Gideon menjelaskan potensi berbahaya dari sihir yang tidak diketahui, Ellie sekarang merasa menjadi gugup. Tapi walaupun gitu, keberaniannya tuh kembali lagi saat Arthur berdiri di sampingnya dan menepuk bahu Ellie. Emily pun sekarang memimpin Ellie untuk pergi ke tengah lingkaran rune yang bersinar yang telah diukir di lantai. Arthur saat ini duduk bersila di luar lingkaran untuk memberikan paparan ether yang maksimum. Emily di sini kemudian memulai ritualnya. Ellie sekarang tuh merasakan sakit yang sangat luar biasa dan itu menyakitinya seperti besi panas yang menekan tulang punggungnya dan menyulut setiap sarafnya. Hal itu menyebabkan Ellie sekarang tuh menjerit dan ambruk. Lyra dengan cepat menstabilkan Ellie, memaksanya untuk fokus saat inti mananya diklarifikasikan dengan cepat. Nah, setelah sensasi itu mereda, Ellie pun diperiksa dan Lyra di sini mengumumkan dengan takjub. Ya, Ellie ini mendapatkan rune tingkat Regalia, yang mana itu adalah rune yang kuat.
Lyra di sini tuh merasa harusnya nggak mungkin bagi manusia biasa bisa mendapatkan rune regalia. Gideon di sini ngasih tahu bahwa bestowal tersebut telah membuat inti mana Ellie yang tadinya dark orange menjadi light yellow. Ellie di sini terlihat sangat senang. Ellie di sini meminta untuk menguji kekuatan barunya. Gideon saat ini membuat perisai mana transparan di sekelilingnya. Ellie di sini mengikuti instruksi Lyra dan Ellie di sini merasa kalau efek yang dirasakan hanyalah kesadaran yang lebih baik terhadap mana. Ellie sekarang mencoba lagi dengan menarik mana dari kristal mana besar yang diberikan Gideon, tapi ya masih belum ada efek tambahan. Ellie di sini tentunya bertanya-tanya tentang apa yang salah. Gak lama terlihat Emily itu tiba-tiba pingsan akibat efek dari membantu ritual. Ellie sekarang tuh berlutut di samping Emily. Ellie yang sekarang bisa melihat aliran mana, dia tuh melihat kalau inti Emily ini ada sesuatu yang gak wajar. Nah, karena ada sesuatu yang aneh dari Emily, Ellie pun saat ini bertindak. Terlihat saat ini mana memancarkan dari Ellie dalam putaran putih dan mengalir ke tubuh Emily hingga akhirnya ke inti mananya. Napas Emily pun kembali menjadi normal dan Emily pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Di sini semua orang tuh menatap Ellie dengan mata terbelalak. Ya, apa yang baru aja dilakukan sama Ellie, seharusnya hal itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Di sisi lain, Cecilia kembali ke Tigrean Kylo melalui Tempus Swap bersama Nico. Cecilia saat ini tuh merasa sangat mual. Cecilia juga di sini tuh kepikiran tentang menanggung kegagalan karena dia tuh telah dikalahkan oleh seorang anggota sabit biasa, yaitu Cerys. Nah, sekarang Cecilia tuh harus menghadapi Agrona. Nico dan Cecilia di sini tuh disambut sama Draniv dan para petugas lainnya. Dan mereka tuh ngasih tahu kalau High Sovereigns atau penguasa tertinggi saat ini tuh lagi menunggu keduanya. Di sini meskipun kelelahan, Cecilia tahu kalau dia tuh harus ke sana untuk pergi menemui Agrona. Dalam perjalanan, pikiran Cecilia tuh dipenuhi kegelisahan tentang kegagalannya di wilayah Sedge Clark. Ya, tapi walaupun gitu, Cecilia tuh di sini menegaskan kesiapannya untuk menemui Agrona. Draniv di sini tuh menyampaikan pesan bahwa Agrona menunggu di tempat Phoenix. Nico yang tahu tentang Phoenix, dia menyuruh Draniv untuk pergi. Jadi Nicola yang sekarang tuh memimpin Cecilia untuk menuruni tangga gelap menuju ke tingkat penelitian yang lebih rendah. Nico di sini bilang ke Cecilia kemungkinan besar Agrona tuh tahu tentang pertemuan Nico dengan seorang tahanan Asura yang berasal dari ras Phoenix. Nico juga curiga kalau Agrona tuh mungkin aja tahu tentang core atau inti mana yang dulu pernah dia ambil setelah Cecilia menyembuhkannya. Nico di sini tuh memohon kepada Cecilia untuk tidak mengiyakan kalau misalkan ditanya tentang core yang ada pada Nico. Nah, saat menuruni tangga, mereka tuh mendengar percakapan antara dua anggota sabit yaitu Fiesa dan Melzri. Ya, keduanya tuh mengeluhkan perlakuan Agrona. Gak lama, Melzri sama Fiesa di sini tuh menyadari kalau Nico sama Cecilia lagi berjalan ke arah mereka. Melzri di sini tuh dengan sinis menyambut kegagalan Cecilia. Melzri di sini berharap kegagalan Cecilia bakal mengurangi sorotan Agrona kepada kegagalan Melzri dan Fiesa. Melzri juga di sini tuh mengejek Nico mengenai insiden di event Victoria. Di sini terjadi keributan karena Nico diejek. Mendengar itu semua, kemarahan Cecilia saat ini memuncak dan Cecilia di sini tuh menggunakan mananya untuk menekan dan mengancam kedua anggota sabit tersebut. Nico dan Cecilia pun saat ini pergi melewati Fiesa dan juga Melzri. Nico di sini tuh menegur Cecilia karena perbuatannya yang tadi nggak perlu. Nico dan Cecilia pun saat ini akhirnya tiba di lorong-lorong yang dipenuhi sama banyak sel tahanan. Cecilia di sini ingat pada uji coba yang mengerikan di kehidupannya di masa lalu. Nah, ketika ingat sama masa lalu, hal itu menyebabkan rasa mual dalam perut Cecilia. Nico pun sekarang membawa Cecilia ke sel di mana ada seorang wanita Asura yang cantik. Ya, dia adalah Asura ras Phoenix yang saat ini ditahan. Phoenix itu disebut dengan Lady Dawn. Lady Dawn di sini tuh mengenali Nico yang merupakan reinkarnator. Dan Lady Dawn juga tahu kalau Cecilia adalah seorang legacy. Cecilia di sini tuh tentunya terkejut karena wanita itu bisa tahu hal itu. Tapi di sini Nico ngasih tahu bahwa Phoenix memiliki pemahaman
tentang kelahiran kembali ataupun reinkarnasi. Lady Dawn di sini tuh berbicara tentang domain para ras Asura yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Tapi ya pada intinya ras Phoenix ini memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang kehidupan. Gak lama Agrona Vritra saat ini muncul dari belakang mereka. Cecilia di sini tuh mulai melaporkan kegagalannya kepada Agrona. Tapi di sini Agrona ngasih tahu kalau semua yang terjadi adalah kesalahannya. Karena Agrona ini gak melihat kebenarannya lebih awal. Agrona di sini ngasih tahu kalau dia tuh merasakan tanda Orlight pada penghalang yang ada di wilayah Ceres. Dan Agrona menyadari kalau Orlight ini secara harfiah bisa dibilang adalah sumber kekuatan yang ada di balik mekanisme perisai yang diciptakan sama Ceres. Cecilia di sini akhirnya mengerti kalau Ceres itu ternyata menggunakan Orlight sebagai baterainya. Agrona di sini tuh ngungkapin rencana untuk melawan Mana Asura. Agrona di sini bilang kalau mau mengalahkan Mana Asura, maka Cecilia tuh harus memiliki Mana Asura. Agrona pun sekarang melepas penghalang yang ada di sel Lady Dawn. Lady Dawn tentunya waspada dan dia mengancam. Tapi di sini Agrona mengabaikan ancaman itu. Agrona di sini tuh memerintahkan Cecilia untuk mengambil semua mana Phoenix tersebut. Cecilia di sini tuh merasa ragu karena dia tuh harus menguras semua mana yang menopang kehidupan Phoenix itu. Cecilia pun di sini mencoba untuk menenangkan dirinya. Cecilia meyakinkan diri sendiri kalau ini tuh perlu dilakuin untuk mendapatkan kembali kehidupan aslinya dan harus kembali ke dunia sebelumnya. Cecilia pun di sini mulai mengambil mana Lady Dawn. Lady Dawn tentunya berusaha untuk menahan Cecilia, tetapi kendalinya pecah dan mananya mulai mengalir sangat deras. Bersamaan dengan aliran mana, kenangan dan ingatan Lady Dawn saat ini tuh membanjiri pikirannya Cecilia. Cecilia saat ini masih melihat ingatan Lady Dawn. Saat ini dia melihat makhluk bersayap masif yang saat ini terlihat terbang. Terlihat juga ada perselisihan di antara para Phoenix. Ada juga penglihatan sebuah pertemuan dengan seorang pria berambut jingga dan bermata kuning. Dan bahkan ada juga penglihatan tentang Agrona. Ya pada intinya di sini Cecilia tuh melihat semua ingatannya Lady Dawn. Mana Phoenix sekarang tuh terasa seperti api dan itu membuat Cecilia tuh berkeringat dan sulit dikendalikan. Lady Dawn di sini mengejek Cecilia. Lady Dawn di sini bilang kalau Cecilia ini memang kuat di dunia sebelumnya, tapi di dunia ini tubuh Cecilia tuh nggak akan kuat karena Cecilia tuh menggunakan tubuh ras elf yang lemah. Nah saat tekanan pada core Cecilia meningkat, Cecilia saat ini merasakan sakit yang hebat. Nico di sini mau ikut campur, tapi Agrona menghentikan Nico supaya nggak ikut campur. Cecilia juga di sini tuh menyadari kalau dia tuh tidak hanya perlu mengambil mana, tetapi perlu juga untuk memahami perbedaannya. Singkat cerita, Cecilia di sini tuh memahami semua struktur mana yang dimiliki Asura. Nah, ketika Cecilia mencapai batas kemampuannya untuk mengambil mana, Agrona di sini menekannya untuk mengambil semuanya. Ya, singkat cerita, Cecilia berhasil mengambil mana Asura ras Phoenix. Agrona di sini memuji keberhasilan Cecilia. Cecilia di sini tuh nanya apakah mana yang dia dapat ini akan cukup untuk melawan mana ras Asura Basilis yang dijadikan sumber daya perisai sama Ceres. Nico di sini tuh menyarankan supaya Cecilia juga mengambil mana Kiros, dengan gitu perisai Ceres tuh dengan mudah ditembus. Agrona di sini menolak saran dari Nico. Agrona di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menggunakan Kiros untuk hal yang lain. Cecilia di sini bilang kalau dia tuh melihat ingatan Phoenix dan dia melihat ada Asura lain di Dichaten, tepatnya di Beastglades. Mendengar itu, Agrona di sini berpikir kemungkinan itu adalah seorang Asura bernama Mordain. Ya, keberadaan Mordain bisa jadi menjadi musuh yang lebih besar di masa depan. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.